makhluk tanpa sekolah. Idealisme yang menjadi cikal bakal akhirnya hebat. Tolak ukur yang ketat antara dua gender pada masa lampau menciptakan dinding-dinding yang pada akhirnya menjadi salah menderita. Tapi semua hal itu berhasil dipatahkan oleh perjuangan seorang perempuan yang bernama Raden Ajeng Kartini. Aisyah, sudah berapa kali kamu tidur di jam pelajaran saya? Pak, ngapain kita belajar sejarah lagi? Emangnya ada yang pentingnya dari sejarah? Lagi pula ngapain kita menggali masa-masa kelam? Aisyah, sejarah itu begitu penting. Semua hal yang kamu miliki saat ini akan menjadi sejarah yang sangat bagi diri kamu. Jadikan pelajaran sejarah sebagai panduan agar kedepannya tidak terjadi hal-hal kelam di masa depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kenapa muka ibu tidak mesem sekali? Ada masalah di sekolah ya? Tidak apa, Bu. Aisyah hanya merasa sedikit bosan dengan mata pelajaran sejarah. Bosan? Justru pelajaran sejarah itu ibu suka ketika ibu sekolah dulu. Cerita itu sejarah turun temurun dari nenek moyang dulu. Emangnya ada ya yang menarik dari sejarah kelas kita? Bila diceritakan dan panjang, Nak. Ibu akan ceritakan. 22 September tahun 1900. Sudah 4 tahun sejak perginya pahlawan sekaligus kakak bagi bangsa, Gusti Kanjeng Ratu. Berkat perjuangannya, generasi para perempuan sekarang dapat hidup dengan lebih bebas. Namun, saja masih selalu ada orang yang pikirannya berubah tentang perjuangan sang ibu untuk mencapai kebebasan. Mereka perempuan belum bisa bebas sepenuhnya dari bayang-bayang pria. Pendidikan sepenuhnya belum bisa mereka peroleh. Utari, salah satu teman perempuan terdekat Lengkara, salah satu pejuang emansipasi wanita yang berjuang secara langsung di Lengkara dan Utari mendapatkan pendidikan, walaupun mereka hanya seorang gadis berunding tanpa kedudukan. Semua itu tidak lepas dari kandidat. Berkatnya, mereka mampu membaca dan menulis. Tapi, hanya sebatas pendidikan itu yang bisa mereka dapatkan saat itu. Utari pernah bertanya kepada Lengkara. Hei Lengkara, menurutmu apakah hanya bisa sebatas ini pendidikan untuk para perempuan? Pengetahuan itu luas, Utari. Tidak hanya membatas dalam pendidikan. Kamu hanya perlu memilih ingin sampainya sampai mana. Lengkara, aku yakin suatu hari nanti kita dapat mencapai suatu hal yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Ayo berjuang untuk generasi yang akan datang. Jepara 24 September tahun 1908. 2 hari setelah percakapan Lengkara bersama Utari, terjadi kehebohan di pendopo biasa tempat mereka belajar bersama-sama. Pasukan kolonial datang menyerbu tempat mereka. Terdapat surat dari pemerintah yang menyatakan bahwa kegiatan belajar mereka dianggap mencoba melawan kodrat. Lengkara dan Utari ditangkap karena dianggap sebagai tokoh penting dalam kegiatan pendidikan ini. Meneer, ze komen door het achterland en hebben nooit Nederland gestudeerd. Saya mohon kepada Laat anak ik het untuk kwam voorkennen. Emangnya apa pendidikan untuk kalian? Bukannya tugas kalian mengaktifkan suami? Sudah cukup nyaman. Sejak kapan ditentukan para perempuan tidak boleh belajar? Lengkara menyentuh tangan Utari, mencoba menenangkan. Joko segera memberitahukan jawaban dari Utari kepada Tuhannya. Sir Fred merasa bahwa ideologi Utari dapat berbahaya. Mereka tidak tahu apa yang dia katakan. Tapi, Lengkara dan Utari sekali lagi diperintahkan untuk mengikuti para koloni. Mereka tiba di penjara bawah tanah. Para koloni mendorong mereka masuk ke dalam salah satu sel yang berada di sana. Lengkara dan Utari putus asa. Mereka berpelukan, menahan tangis isak. Anda siapa? Nama
Namaku Sutomo. Apakah kalian ingin keluar dari sini? Hari ini juga kita akan meninggalkan penjara seperti ini. Tuan, lantas apa yang terjadi jika kami merasa bebas? Bukankah kami akan tetap menjadi buronan? Aku sudah membuat organisasi rahasia, bergabunglah dan bersembunyi di sana. Sutomo memerintahkan Lengkara dan Utari untuk tidur saja terlebih dahulu. Akhirnya, mereka tertidur karena merasa begitu lelah dari perjalanan panjang. Lengkara melihat ada seseorang menyetikkan sebuah cairan kepadanya dan Utari. Ia mau berteriak tapi... Lengkara, bangun. Kita di mana sekarang? Lengkara dan Utari sudah bersiap untuk menghajar siapapun di depannya. Tapi, niat itu diurungkan ketika melihat orang yang ada di balik pintu itu. Maaf sedikit lambat menyapa. Sekali lagi salam kenal, saya Sutomo, pendiri organisasi Budi Utomo. Selamat datang di markas organisasi kami. Sebelumnya Tuan, apakah Anda memberikan kami cairan? Benar, kami yang milik Anda, Nona. Maaf kalau kami tidak sopan. Tapi, karena melihat kondisi Anda yang kurang baik untuk berharian, kami memutuskan untuk memberikan bis pada Anda. Dan Anda sudah tertidur selama sehari, hari ini tanggal 20 September. Saya Lengkara dari Nyotan, gadis pribumi asli yang berjuang untuk otoritas dan kehidupan lebih baik bagi para perempuan. Tuan Sutomo berdecak kagum dan membahas tentang pemikiran kami yang menurutnya sangat berbeda dari para perempuan yang lain. Lengkara, entah mengapa aku merasa bahwa di tempat inilah kita akan mencapai tujuan kita. Percayalah Nona, tidak ada diskriminasi di tempat ini sama sekali. Kita sudah mengabdi kepada Tuan Sutomo sejak dulu. Tidak pernah ia memperlakukan bawahannya berbeda-beda. Tunggu Helena, Otari, aku yakin Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan untuk kedepannya, mari kita coba membuat sesuatu yang lebih baik untuk generasi bangsa selanjutnya. Utari dan Lengkara tersenyum satu sama lain. Lalu, mereka diperintahkan untuk membantu para anggota lain merapikan semuanya untuk kongres pertama besok. Tentunya Utari sangat bersemangat, apalagi ketika Sutomo memperbolehkan mereka untuk ikut kongres besok. Ini suatu kebanggaan yang besar bagi mereka para perempuan di masa sulit seperti ini. Terima kasih untuk para anggota yang sudah datang di pagi hari ini. Dan mari bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengizinkan kita untuk membuka kongres organisasi Budi Utomo untuk pertama kalinya. Tepuk tangan meriah mengiringi kata sambutan dari Nona Helena. Sudah 3 jam kongres berlalu. Harusnya kongres sebentar lagi berakhir. Namun, Sutomo mengumumkan sesuatu yang membuat semuanya terkejut. Saya akan mengumumkan petinggi pemuda pertama di organisasi Budi Utomo. Apakah ini hanya mimpi? Mata Utari mulai berkaca-kaca. Bahkan, kehormatan setinggi ini tidak pernah mereka bayangkan akan mendapatkannya. Saya setuju dengan penilaian Anda, Tuan. Saya setuju bahwa para wanita juga harus diberikan kesempatan. Tepuk tangan semakin riuh. Utari tak mampu menahan tangisnya. Kongres pertama organisasi Budi Utomo resmi diakhiri. Itulah para perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang selamat. Tadi, apakah Anda mengenal sosok Media Lengkara Sebajo? Tidak ada guru sejarah yang tidak mengetahui nama itu, Anisha. Lengkara sudah perempuan pertama yang menjadi petinggi di Budi Utomo, perempuan pertama yang menjadi menteri di Indonesia, perempuan pertama yang mendapatkan otoritas pejuang emansipasi bersama Kartini, dan salah satu perempuan paling hebat di Indonesia. Namun kan awalnya dia hanya seorang gadis desa biasa. Maka dari itu Anisha, kamu harus berjuang agar kedepannya kamu akan jadi tenang dan membina banyak orang dalam masyarakat itu. Bacalah surat yang ditinggalkan olehmu di Amerika. Wahai generasiku di masa depan, terima kasih telah membaca kisahku. Semoga ini bisa menginspirasimu dan menjadikanmu generasi yang tentu saja lebih hebat dari saya. Hiduplah sesuai keinginanmu, namun jangan lupa memperdulikan rajat generasi bangsa. Lengkara Subajo. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.